Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan materi agama tentang jual beli dan khiyar. Definisi khiyar. Pengertian khiyar secara etimologi adalah memilih. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak, penjual atau pembeli, dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan berlangsungnya jual beli. Hukum khiyar. Hukum khiyar adalah boleh, selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tetapi, khiyar untuk menipu hukumnya adalah haram dan dilarang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Selanjutnya, jenis-jenis khiyar. Yang pertama, ada khiyar majelis. Majelis dalam jual beli ini bermakna tempat berlangsungnya jual beli dan para pihak belum berpisah. Sehingga, khiyar majelis adalah hal yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk meneruskan transaksi atau melakukan pembatalan selama kedua belah pihak masih dalam majelis jual beli tersebut. Salah satu contoh dari macam-macam khiyar majelis dalam kehidupan sehari-hari adalah persyaratan penjual bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat untuk dikembalikan kembali. Yang kedua, ada khiyar aibin. Macam-macam khiyar ini berlandaskan pada kisah jual beli budak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu, Ummul Mukmin membeli seorang budak. Setelah beberapa lama tinggal di rumah beliau, diketahui budak tersebut memiliki cacat. Habibatur Rasulullah tersebut kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi memutuskan bahwa budak tersebut untuk dikembalikan kepada penjualnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sekaligus merupakan dalil khiyar aibi. Selanjutnya adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak pembeli atau penjual atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam masa tenggang yang disepakati kedua belah pihak. Batasan tenggat waktu khiyar syarat dibatasi selama 3 hari sesuai dengan hadis khiyar syarat yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah yang berbunyi, dibolehkan khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama 3 hari 3 malam. Ada pula ketentuan khiyar. 1. Jika masa khiyar syarat telah lewat, otomatis transaksi menjadi sah dan tidak dapat dilakukan pembatalan jual beli atau transaksi. 2. Hak khiyar syarat tidak dapat diwariskan. 3. Sehingga jika pembeli meninggal pada masa khiyar, kepemilikan barang menjadi milik ahli waris pembeli. 4. Sedangkan jika penjual meninggal dalam masa khiyar, kepemilikan otomatis menjadi hak pembeli. Macam-macam khiyar dan contohnya ini boleh dilakukan untuk macam-macam jual beli dalam Islam, termasuk jual beli jasa. Namun, transaksi yang ada unsur praktek jenis-jenis riba tidak dibenarkan melakukan khiyar syarat. Selanjutnya adalah khiyar ru'yah. Hadis riwayat Ad-Darqutni dari Abu Hurairah merupakan dalil dari macam-macam khiyar ini. Hadis tersebut meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang membeli barang yang belum dia lihat, maka pembeli itu berhak melakukan khiyar setelah melihat barang tersebut. Praktek khiyar ini dapat terjadi pada contoh khiyar ru'yah pada transaksi salam. Saat barang telah datang, maka pembeli dapat melakukan khiyar ru'yah, yaitu hak pilih pembeli untuk menyetujui akad jual beli atau mengatakan batal terhadap perjanjian jual beli atas objek jual beli yang belum dilihatnya saat akad. Selanjutnya jenis khiyar yang terakhir yaitu khiyar naqdi. Jenis khiyar yang satu ini memberikan kesempatan pembatalan jual beli untuk transaksi dengan pertukaran secara tidak langsung.
Khiyar naqdi merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli apabila sang pembeli belum melunasi pembayaran atau penjual belum menyerahkan barang meskipun telah menerima pembayaran utuh dari pembeli. Oleh karena itu, khiyar naqdi hanya dapat dilakukan apabila penjual dan pembeli menetapkan waktu pembayaran atau penyerahan yang disepakati oleh bersama. Secara otomatis, jual beli batal apabila telah sampai pada waktu yang disepakati. Tidak terjadi pembayaran dan penyerahan sesuai akad jual beli. Contoh sederhana dari khiyar naqdi adalah batalnya transaksi KPR syariah tanpa bank, yaitu apabila pembeli yang telah membayar booking fee namun tidak melakukan pembayaran uang muka atau DP dalam tenggat waktu yang dipersyaratkan oleh pihak developer. Manfaat khiyar. Yang pertama, akad atau proses jual beli menjadi lebih aman dan tegas karena sudah dijelaskan dalam Islam. Yang kedua, jual beli yang dilakukan akan memiliki rasa prinsip suka sama suka dan timbul rasa kepuasan. Yang ketiga, kecil kemungkinan untuk terjadinya penipuan dalam proses jual beli. Yang keempat, menumbuhkan sikap sabar dan jujur bagi penjual dan pembeli. Yang kelima, menghindari perselisihan dalam proses jual beli. Sekian paparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan milik Allah semata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.